percaya Tuhan Yesus baik, boleh teriakan yes. Sekali lagi yes. Kita menyanyikan bersama. Come on, sing. Tiada tandanya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan. Sebab Kau tak tergantikan, tak tergantikan. Bersama ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Yes. Mari nyanyikan bersama. Tiada tandanya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan. Tak tergantikan. Mari angkat tangan kita bersama. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu. Kasih-Mu selalu mengalir, hey, yang tak pernah berakhir di hidupku. Kita tepuk tangan di atas kepala kita. Hey. Katakan Kau baik, Engkau baik, sangat baik, Engkau baik, bagi. Nyanyikan bersama. Engkau baik, sangat baik, Engkau baik bagiku. Yes. Katakan yang selalu mengalir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah. Sekali lagi bersama. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah. Yang selalu mengalir, come on. Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi boleh teriakan. Woo! Yes. Yes, thank you Jesus. Halo semuanya, welcome to Hat-Trick Alpha Omega Church. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kami mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan setiap iman kita dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan.
Hat-trick Alpha Omega adalah tempatnya anak-anak muda yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara Anda ada yang punya kawan ataupun keluarga yang merasa tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Hat-trick AOC ini kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik secara online maupun onsite. Jadi kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Atau bilang yes, wow, atau amin saat pembicara mengatakan sesuatu yang positif atau memberkati teman-teman. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon yang positif dan membangun di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan, dan kita bisa menyapa satu dengan yang lainnya dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ini beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya setiap hari Minggu, 2 kali ibadah jam 8 dan jam 10 pagi. Jangan lupa untuk mendaftarkan link yang sudah dibagikan terlebih dahulu. Informasi ibadah bisa dikontak di PKS masing-masing. Ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses di setiap minggunya mulai jam 8 pagi. Teens Online Service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link kepada teman-teman lainnya supaya kita bisa terberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam, Alpha Omega mengadakan Worship and Word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via IG Live, Instagram Son of Rest Official, dan juga YouTube Live Alpha Omega. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama. Buat teman-teman yang rindu memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening di bawah ini. Itu saja informasi yang aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Hello everyone, welcome to our Teens Online Service from Alpha Omega Church. Nah, sebagian dari kita nih, mungkin yang melihat online service ini dari TV, aku mau tanya spesial buat kalian nih. Apa handphone kita ada di sebelah kita nggak ya? Atau kayak nemenin kita selama serial online service ini berakhir? Ya, mungkin juga sebagian, kan aku juga lihatnya lewat dari handphone. Oke, mungkin beberapa lihatnya nggak dari TV, dari handphone. Oke lah. Nah, tapi mungkin juga ini pertanyaan buat setiap kita. Kalau kita lagi hangout nih, entah itu dengan kawan kita, dengan keluarga kita, kalau kita hangout keluar rumah, siapa yang diantara kita nggak bawa handphone? Atau kayak, gak usah lah, ngapain repot-repot. Kayaknya hampir setiap kita pasti akan kita bawa, ya kan, handphone kita dimanapun kita berada. Dan kalau kita sampai ketinggalan nih handphonenya, kayaknya merasa ada yang kurang, bener nggak? Nah, kita membahas nih hari ini khususnya tentang gadget. Nah, apaan nih ya? Di bulan Oktober 2020, seorang researcher dia melakukan survei nih ke beberapa orang mengenai gadget. Nah, hasilnya 62 orang katanya addicted to gadget. Sampai-sampai plan mereka akhirnya gagal. Failed on the plans. 59,3% punya masalah dengan pergelangan dan juga leher. Makanya kan banyak juga dijual di mana-mana ya kan, di online, di marketplace mana-mana, kayak alat mungkin untuk melihat handphone tanpa kita harus pegang pakai tangan kita dan lain sebagainya. Karena apa? Ternyata 59,3% orang bisa punya masalah dengan pergelangan tangan kita dan juga leher hanya karena gadget kita. Survei mengatakan juga 59% susah fokus dan juga konsentrasi kepada mungkin servis seperti ini atau kepada mungkin di kelas-kelas kita pada sekolah lagi ya kan saat ini, atau juga pada saat kita tuh dengerin mungkin entah kita datang seminar dan lain sebagainya. Nah, 59,4% juga some people can't live without their gadget. 47,8% juga mengatakan mudah irritated kalau tanpa smartphone. Kayak mudah marah, emosinya jadi labil gitu ya. 48,3% mikirin gadgetnya pada saat melakukan hal yang lain. Yang dipikirin, gimana nih ya gamesku dan lain sebagainya, mungkin. Juga 30,5% can't stop playing it all the time. 71,1% always checking on their phone.
Mungkin ada yang juga kebiasaan kalau lihat handphone atau lagi kita mungkin bangun tidur pagi kayaknya kayak hal pertama yang harus dilakukan apa? Kayaknya kayak harus pegang gadgetnya. Nah bahayanya ini addicting to gadget. Yang pertama yaitu eye health problem. Yang berikutnya mental health problem. Mudah yang namanya iritasi, nggak bisa fokus, nggak bisa finish assignment, tugas. Mentalnya juga jadi nggak strong, belum lagi virtual bullying, ya kan? Bullying secara online dan lain sebagainya. Juga bisa mempunyai sleeping problem, insomnia. Juga bisa mempunyai weight problem, obesitas. Orang di gadget mungkin jadi akhirnya malas gerak, malas ngapa-ngapain. Mungkin juga bisa jadi social problem, jadinya kayak kurang interaksi dengan orang yang sesungguhnya, ya kan? Bingung mau ngomong apa kalau kita ketemu orang, bingung kayak kita itu harus berbicara atau basa-basi atau membuka conversation apa. Juga bisa educational problem, tugas sekolah, nilai sekolah akhirnya jadi terganggu. Dan berikutnya juga time problem, bisa lupa waktu, bisa sampai-sampai nggak makan, lupa segalanya hanya karena we are on our gadget. Nah gadgetnya sih nggak salah sebetulnya, penggunaannya yang salah. Dan yang berikutnya yang B, how to face it, how we overcome it. Kalau kita merasa kayak mungkin ada beberapa dari kita yang ngerasa, oh ya nih aku di salah satu yang tadi nih presentasinya yang mungkin jadi susah fokus atau mungkin dan lain sebagainya. Nah gimana how to face it, how we overcome it. Yang pertama, I'm not a slave to gadget. Kita perlu pahami ini dulu nih. Kita perlu mengucapkan kepada diri kita sendiri. Nah, Paulus mengasih nasihat nih buat setiap kita yang diperbudak oleh gadget. Dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-12, katanya segala sesuatu halal bagiku. Tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku nggak mau membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Sekali lagi bukan gadgetnya yang salah, karena justru sekarang ini ya kan banyak orang jualan, banyak orang punya bisnis hanya melalui online, yaitu butuh gadget. Bukan gadgetnya yang salah, tetapi kita perilakunya, penggunanya yang salah. Nah sekali lagi 1 Korintus 6 ayat yang ke-12 mengatakan tidak membiarkan diriku diperhamba. Nah kalau kita nggak bisa lepas dari gadget, berarti kita sedang diperhamba oleh gadget. Berarti kita lagi addicted to gadget. Berarti kita bisa-bisa jadi kayak budaknya gadget. Bukan nggak boleh ya, sekali lagi apalagi untuk hal-hal yang baik, why not? Setiap kita ya kan di hari-hari ini yang lalu juga kita sekolah semuanya lewat online, why not? Sekali lagi mungkin apapun yang kita lakukan saat ini butuh yang namanya gadget, bahkan mungkin atau lewat iPad kita, tablet kita, ya kan dari laptop kita, itu semuanya baik. Sekali lagi bukan gadgetnya tetapi penggunanya yang salah. Nah kita salah kalau pada saat kita di gereja tetapi kita nggak bisa lagi fokus kepada pembahasannya, tetapi kita mikirin apa? HP-nya nih. Kita di gereja nggak bisa lepas HP, kita nggak bisa fokus pada pembahasannya, tetapi mungkin malah kayak cheating-cheating atau mungkin obviously kayak nggak peduli kanan kiriku, udah aku main handphone aja, aku main games aja. Nah itu yang salah, kita sedang diperbudak oleh games kita. Nah pertanyaannya, are you one of them? Apa kita adalah salah satu orang yang lagi diperbudak oleh gadget? Dalam kekristenan banyak hal itu halal katanya. Tetapi jangan kita diperhamba. Semua yang kuasain kita itu lebih daripada Tuhan, itu berarti bisa memperhamba dan membuat kita menjadi budak karena mereka. Kita cuma bisa jadi hambanya Tuhan aja, itulah maunya Tuhan. Itulah yang kita mau sampaikan message-nya hari ini. Bukan hamba-hamba barang, bukan juga hamba-hamba materi, bukan hamba merek atau sebuah brand, bukan juga hamba dari gadget. Nah mari kita sama-sama mau katakan, ya kan, I'm not a slave of gadget. Mari sama-sama kita ucapkan, I'm not a slave of gadget. Nah yang kedua nih, flee from our idolatry. Nah, ekstrim lah, masa gadget aja kok kayak sesuatu yang sampai bikin kita kayak menyembah kayak apa gitu.
nggak, masa kayak gitunya sih, masa gadget itu dibilang kayak berhala sih gitu kan. Nah kita perlu perhatikan sama-sama nih, segala sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan itu jadi berhala. Nah contohnya, kalau duit gantikan posisi Tuhan di dalam hati kita, maka duit itu jadi berhala. Kalau games nih gantikan posisi Tuhan di hati kita, maka gamesnya yang jadi berhala. Nah kita perlu hati-hati nih. Kalau gadget kita ya kan bikin kita itu kayak diperbudak, nggak bisa lepas. Nah sekali lagi berarti kita lagi diperbudak oleh gadget kita. Nah contohnya nih, kalau misalnya mungkin beberapa dari kita, apalagi melalui pandemi kemarin semuanya serba di rumah ya kan, semuanya harus pakai gadget kita, elektronik kita, bisa-bisa jangan-jangan ya kan, kita jadi males kebaktian, kita jadi males ibadah, kita jadi kayak males connect sama Tuhan, jauh dari Tuhan hanya karena gadget kita. Nah mungkin juga kayak mikir karena mungkin semuanya di rumah, nggak ada kerjaan, nggak boleh ketemu sama teman kita, nggak bisa dan lain sebagainya, jadinya akhirnya diperbudak oleh games kita. Atau juga mungkin kayak nggak bisa lepas kontakkan sama teman-teman kita sampai semuanya mungkin tugas kita nggak selesai, sekolahnya nggak fokus, dan lain sebagainya. Nah segala sesuatu pokoknya intinya yang menggantikan Tuhan itu jadi berhala buat setiap kehidupan kita. Misalnya kalau gadget itu gantikan posisi Tuhan di hati kita, maka gadget itu jadi berhala. Nah Paulus kasih nasihat sekali lagi di 1 Korintus 10 ayat yang ke-14. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Nah bukan berarti kalau jauhin tuh kayak mungkin kayak pakai gaya tertentu, kayak ya udahlah kalau gitu handphonenya dibuang aja. Enggak kayak gitu juga ya kan. Bukan seperti itu juga, tapi dalam hal ini mungkin kayak kita lebih bisa mengatur yang pertama ini nih. Limit the time of our gadget. Maksudnya penggunaan gadget kita nih, kita bisa mungkin mengurangi atau bahkan membatasin waktu kita mau pakai gadgetnya. Dan yang kedua, use gadgets as needed. Kita memakai gadget waktu kita membutuhkan. Dan yang berikutnya, do other activities such as mungkin doing sports, doing our hobby, ya kan mungkin kita juga mungkin bisa punya pets, ya kan punya binatang peliharaan, atau mungkin kita bisa menggantinya dengan enjoying our nature, ya kan mungkin lebih kayak adventure dan lain sebagainya. Nah yang bisa pokoknya intinya bangun setiap kita, bangun skill kita dan lain-lainnya. Atau juga kita bisa pakai untuk jadi ya kan gadget kita nih mungkin mending kita shifting purpose kita dengan gadget kita dengan menjadi kesaksian, at least kita mungkin story something yang good, story mungkin tentang rema yang kita dapat dari pembacaan pasal hari ini, ayat hari ini, atau mungkin kita post something event kita, youth event kita, atau apapun lah apa yang Tuhan mau kerjakan di gereja kita. Nah mari mungkin juga kita bisa lakukan itu untuk mengundang teman-teman kita, kawan-kawan kita untuk sama-sama mungkin juga bisa post acara kita 30 Juli. Nah, yang ketiga mungkin, I know, some of us pasti bilang, but it's hard. Yes, when it's hard, mari kita justru minta Tuhan untuk membantu setiap kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia nggak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, katanya. Dan pada waktu kamu dicobain, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi setiap kita yang merasa kita nggak mampu, Tuhan mampukan. Dan Tuhan bilang, yes aku tahu kalau manusia itu gampang tergoda dan lain sebagainya. Makanya itulah gunanya ada Tuhan dalam kehidupan kita. Katanya dia Tuhan yang akan menanggungnya. Nah iya Tuhan yang justru bisa memberikan kepada kita jalan keluar. Sama-sama katakan wow. Yes. Karena hanya Tuhan. Kalau kita merasa dengan kekuatan kita sendiri kayaknya banyak fail-nya deh. Pasti banyak gagalnya lah. Karena apa? Kekuatan kita nggak bisa melawan daging kita. Kayak seberapa kuat kita. Nah kalau hari ini kita bisa dengar pembahasan ini karena Tuhan masih mau jalan keluar
dan memberikan sekali lagi jalan keluar kepada kita. Dan kalau hari ini kita dengar pembahasan ini, berarti Tuhan mau kasih kita jalan keluar. Tuhan mau lepasin kita dan mau membantu setiap kita. Nah, sebelum kita kena eye problem, mental health problem, sleeping problem, witch problem, mari kita dengerin pembahasan ini dan bukan cuma didengerin, mari kita lakukan bahwa Tuhan mau tolong setiap kehidupan kita. Tuhan mau ubahkan setiap kita, bukan jadi problem generation, but to be blessed generation. Bukan jadi sekali lagi problem generation, but to be powerful generation. Bukan jadi problem generation, tetapi jadi generasi yang menjadi kesaksian untuk Tuhan. Nah, satu hari ini ada seorang anak ditipu iblis. Anak ini cinta Tuhan, rajin ke gereja. Nah, karena dia juga suka mainan namanya anak-anak, akhirnya suatu kali mungkin iblis memakai seseorang mungkin ini salah satunya adalah tantenya. Di hari Minggu, ayo kita beli mainan. Akhirnya apa? Skip gereja. Oke, satu kali iblisnya menang 1-0. Oke, dan minggu depannya lagi mungkin iblis memakai dengan cara omanya, grandmanya. Ayo kita pergi dong liburan. Oke, ya akhirnya berarti apa nih? Iblis ketawa lagi nih. Iblisnya menang 2-0 nih. Udah skip gereja 2 kali nih. Nah, lama-lama bisa jadi 3-0, 4-0, 5-0 dan seterusnya. Nah, sadar nggak, iblis itu selalu akan ngepingin membuat kita itu dianya menang dan poinnya kita kosong. Dia kepingin 10-0. Dia kepingin selalu menang dan lain sebagainya. Lewat bahkan gadget kita. Nah, iblis mau ngetawain setiap kita lewat gadget kita, bukan salah gadgetnya, salah penggunanya. Nah, today, hari ini Tuhan mau panggil setiap kita jadi hamba Tuhan, bukan hamba gadget. Siapa kita mau bilang? I'm not a slave to our gadget. Mari sama-sama ucapkan, I'm not a slave to our gadget. Iblis gak akan ngetawain kita lagi waktu kita berani bilang I'm not a slave to gadget. Bukan lagi 10-0, tetapi 0-10. Pelan-pelan kita harus tahu dan bisa menertawakan iblis. Dengan kekuatan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, gak ada yang mustahil. Siapa di tempat ini yang mau? Yes. Saya yakin setiap kita mau berubah, setiap kita mau jadi lebih baik lagi, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi Tuhanlah yang akan menolong setiap kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kalau Engkau mengingatkan kami, Tuhan, di zaman yang semuanya serba online, serba elektronik, serba gadget, tetapi kami paham, Tuhan, bukan gadgetnya, bukan elektroniknya yang salah, tapi lebih daripada itu, Tuhan, setiap kami sebagai pengguna, sebagai user, kami harus bijak menggunakannya. Dan sekali lagi Tuhan, kalau kami ada di antara mungkin penelitian, kalau kami susah fokus, kalau kami punya witch problem, kami punya eye problem hanya karena gadget. Sekali lagi kami mau di dalam nama Tuhan Yesus patahkan apapun yang menjadi berhala selain daripada kami menjadi hamba Tuhan, hanya Tuhan yang kami fokusin dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan hari ini kami mau mengutarakan bahwa Engkau Tuhan yang bisa menolong kami and nothing is impossible for you. Terima kasih Tuhan kalau Engkau menyadarkan setiap kami dan dimanapun kami berada, jadikanlah kami berkat untuk generasi kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan, Amin.